Selamat malam dokter. Nama saya Marianus Yakobus Magulatur. NIM saya 18090-137. Saya akan mempresentasikan tentang penyakit-penyakit yang menyerang unggas dan ikan. Yang pertama, penyakit gumboro atau IBD. IBD, Infectious Bursalisi, merupakan penyakit pada ayam yang pertama kali dilaporkan oleh Cosgrove pada tahun 1962 berdasarkan kasus yang terjadi tahun 1957 di Desa Gumboro, Delaware, negara bagian Amerika Serikat. Penyebab penyakit IBD itu sendiri adalah virus yang berbentuk isohedral yang terdiri dari dua segmen untaian ganda RNA yang termaksud dalam famili Birnaviridae. Etiologi dari IBD ini, virus penyebab IBD yang dikenal saat ini terdiri dari dua serotipe, yaitu serotipe 1 dan serotipe 2. Serotipe 1 yang pertama kali ditemukan disebut strain klasik, bersifat patogen, dan strain yang ditemukan kemudian di daerah Amerika merupakan strain varian yang sangat ganas, yaitu Very Virulent IBD atau VVIBD. Virus IBD tersebut merupakan hasil mutasi dari virus klasik serotipe 2 yang tidak bersifat ganas. Untuk epidemiologinya, infeksi pada umumnya melalui oral bersama pakan yang tercerna virus masuk ke dalam usus. Virus kemudian ditangkap oleh sel makrofag atau limfosit sebagai antigen presenting cell. Proses apoptosis mulai terjadi setelah makrofag yang teraktivasi virus IBD melepaskan sitokin, yaitu faktor tumor nekrosis alfa, TNF-alfa, dan interleukin 12 atau IL-12 yang memicu T helper untuk berdiferensiasi menjadi TH1 atau T helper 1. Sel T helper 1 memproduksi interleukin 2 dan IVN-Y. Interleukin 12 bersama TN-alfa meningkatkan aktivasi sel natural killer atau NK. Sementara itu, IL-2 bersama interferon INF-Y memicu aktivasi CTL yang kemudian mengekspresikan fibrosis asosiasi substrat atau FAS. Ligan yang dapat menimbulkan apoptosis. Setelah 16 jam terjadi viremia. Kemudian terjadi replikasi sekunder pada organ lainnya yang dapat menimbulkan kematian. Infeksi virus IBD yang ganas menyebabkan kerusakan yang parah hingga terjadi deplesi sel limfoid pada folikel bursa fabricus, sehingga ukuran bursa terlihat menjadi mengecil. Patogenesis. Penyakit IBD menyerang ayam umur 3-6 minggu. Karena umur ayam 3-6 minggu itu terjadi perkembangan bursa fabricus menjadi optimum. Pada saat yang sama, antibodi asal induk itu mulai menurun, sehingga ayam rentan terhadap infeksi virus IBD. Sebaliknya, penyakit IBD tidak membahayakan bagi ayam yang telah mengalami regresi bursa fabricus, karena target sel itu adalah sel limfoid bursa fabricus yang sudah matang. Gejala klinis. Untuk gejala klinis itu sendiri ya terlihat dari kita bisa lihat dari strain virus IBD tersebut. Gejala klinis yang terlihat itu sangat tergantung dari strain virus yang menginfeksi ayam, jumlah virus, dan umur ayam.
Virus yang masuk ke dalam tubuh ayam ditangkap oleh makrofag yang kemudian melepaskan sitokin yang menimbulkan gejala respon inflamasi. Gejala klinis yang parah itu kemungkinan disebabkan oleh respon proinflamasi yang tinggi pada infeksi Asierbas. Pada saat infeksi, gejala klinis ditimbulkan oleh infeksi IBD adalah ayam lesu, nafsu makan ayam menghilang, ayam menjadi kurus, dan sayap ayam itu menggantung. Diagnosis IBD dapat ditegakkan berdasarkan pada gejala klinis, perubahan patologi, anatomi, dan histopatologi. Untuk kontrol penyakit sendiri itu, pengendalian terhadap penyakit IBD ini yang efektif adalah dengan melakukan program vaksinasi secara rutin dan disertai dengan biosecurity atau kebersihan kandang. Diikuti dengan deteksi titer antibodi untuk mengetahui keberhasilan vaksinasi dengan uji serum netralisasi atau ELISA. Yang berikut, infeksi pankreas nekrosis atau IPN. Infeksi pankreas nekrosis adalah infeksi virus yang menyerang ikan trout dan salmon. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh IPN ini, yang pertama adalah tanda pertama dari kasus wabah IPN khas adalah peningkatan mendadak kematian. Pada satu gerombolan ikan begitu terjadi peningkatan kematian atau mortalitasnya itu tinggi. Kemudian terjadi perilaku berputar kas seperti ikan-ikan trout ini, mereka ini akan berputar dalam air, itu karena tingginya tingkat kematian. Untuk diagnosa sendiri, jika ikan muda mengalami kematian meningkat pesat, menunjukkan beberapa gejala-gejala atau tanda-tanda yang dijelaskan, dan setelah diperiksa bebas dari bakteri dan patogen atau parasit, ada kemungkinan ikan tersebut itu terserang oleh IPN. Untuk epidemiologinya sendiri, virus IPN ini sangat menular dan ikan yang bertahan hidup setelah infeksi itu diduga menjadi sebagai operator. Maksudnya ikan-ikan yang telah sembuh itu pasti masih menyimpan virus IPN ini dalam tubuhnya. Kemudian setelah dia bergabung dengan ikan-ikan lain, kemungkinan besar itu virus yang ada dalam ikan-ikan yang sudah pernah terserang itu masih bisa terjangkit ke ikan-ikan yang belum pernah terserang oleh virus IPN tersebut. Penularan virus dapat terjadi secara horizontal. Virus memasuki ikan melalui insang atau saluran pencernaan, dan vertikalnya itu ditularkan melalui telur yang terinfeksi. Wabah penyakit yang paling mungkin terjadi ketika ikan stres. IPN ini sangat mudah menyerang ketika ikan itu sedang mengalami stres, seperti airnya kotor atau pakan itu terapung terlalu di atas dia punya bak ikan, itu juga bisa menjadi salah satu faktor ikan-ikan tersebut itu terserang oleh virus IPN. Virus IPN itu sendiri juga dapat bertahan hidup di lingkungan air tawar dan lingkungan air asin, karena virus IPN ini sangat stabil dan tahan terhadap perusakan oleh disinfektan, sehingga memungkinkan untuk bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan pada peralatan seperti jaring dan kontainer. Kontrol penyakit. Pencegahan yang paling efektif itu adalah seperti pemisahan ikan-ikan dan penyaringan telur-telur atau bibit-bibit ikan sebelum dimasukkan ke dalam keramba atau bak. Kemudian keberhasilan juga itu tergantung pada program ketat pemeriksaan kesehatan ikan. Pengobatannya sendiri itu tidak ada pengobatan yang spesifik yang bagus untuk ikan itu sendiri, kecuali dengan pencegahan di kontrol penyakitnya itu seperti pemisahan bibit-bibit ikan atau bibit-bibit telur sebelum dimasukkan ke dalam keramba. Sekian presentasi saya tentang penyakit Gumboro dan IPN. Terima kasih.